Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yamin, mahasiswa PPG Universitas Mataram, angkatan 3, jurusan guru kelas PGSD. Saya akan melakukan uji kinerja di SDN SAI kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, apakah semua hadir? Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini, hari yang cerah ini, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan ini, mari kita melakukan ye ya, dengan teknik satu jari. Ya, untuk untuk memimpin ye ini, saya minta tidak aura untuk di depan ya, supaya ya. Terima kasih kepada Ananda Aura. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4, tema 3, subtema 1. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran tema 3, peduli terhadap lingkungan. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran lengkap dengan tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Siswa mampu membuat rencana melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara secara dengan terperinci. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan dengan benar. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini, sebelum kita lanjutkan pada materi peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap makhluk hidup, sebelum melanjutkan, Pak Guru ingin mempertanyakan tentang apa saja makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Manusia. Ya. Manusia, hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Nah, kembali ke subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pak Guru akan mempertanyakan kembali tentang hewan dan tumbuhan yang di lingkungan rumahku. Apa saja yang ada di lingkungan rumah anak-anak? Ya, mangga, jambu, ayam, itu semua adalah makhluk hidup yang ada di
di muka bumi dan lebih tepatnya yang ada di sekitar rumah kita. Nah, oleh karena demikian, karena kita tahu bahwa makhluk hidup yang ada di sekitar kita tadi ada beberapa yang disebutkan, salah satunya hewan, tumbuhan. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, di depan ini Pak Guru membawa salah satu contoh tumbuh-tumbuhan ya yang ada di sekitar kita. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya merawat tumbuhan. Ya. Sebelum melanjutkan, Pak Guru ingin bertanya dulu lah. Kira-kira kenapa tumbuhan ini perlu dirawat? Hasil daripada tumbuhan hijau ini, tumbuhan hijau ini menghasilkan oksigen yang bagus untuk kita hidup ya. Dan sebaliknya, ketika tumbuhan ini tidak dirawat dengan baik, akan apa dia? Akan mati, akan layu. Ya, dampak daripada tumbuhan yang mati dan layu itu apa? Terhadap udara. Ya, akan panas. Ini tumbuhan. Ketika pohon-pohon ini tidak dirawat, kalau dibakar dan sebagainya, itu akan terjadi apa? Kepanasan. Akan terjadi kebanjiran, ya, seperti yang terjadi di daerah kita pada musim-musim hujan. Itulah kenapa pentingnya kita merawat tumbuhan, ya, merawat tanaman. Ya, kita menyimak cerita singkat yang di bawah ini tentang nanti kita akan diskusi dengan ini. Ya, mohon disimak sambilan Pak Guru membaca, maka juga bisa melihat ya Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Setiap pagi dan sore hari Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Dan ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Tapi kan Pak Guru sudah menjelaskan ya bahwa sikap adik Lani ini sebaliknya daripada sikap Lani. Sikap Lani, apa sikap Lani dari cerita ini? Baik. Suka apa dia ya? Terus adiknya Lani? Suka. Lani dan adiknya ini sama-sama memiliki tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya ya. Lalu Lani dan adiknya memiliki sikap yang berbeda, yaitu Lani senang sekali merawat dan menjaga tanamannya agar tetap subur. Sementara adiknya Lani tidak, dia hanya menanam saja tanaman yang ada di lingkungannya, tapi dia jarang sekali untuk menyiram, kadang 1 kali seminggu, tidak memberikan pupuk, dan dia lebih sering untuk menonton TV. Sehingga akibatnya tanaman milik adiknya Lani hampir mati dan layu dan hampir mati. Anda perhatikan ya, apa yang ada di depan ini, juga Bunga. Ya. Kalau bunga itu adalah jenis-jenis tumbuhan ya. Karena kita membahas tentang tumbuh-tumbuhan, kita ini contoh tanaman ya. Mohon anak-anak mengamati. Selain dari yang ada di depan anak-anak ini, ya di sekitar lingkungan sekolah kita juga banyak tanaman-tanaman lain.
yang sehari-hari kita amati. Sebelumnya anak-anak yang memiliki tanaman di rumah, di sekitar rumahnya siapa saja? Siapa yang tidak punya? Ya, bagi yang punya tanaman di rumahnya, bagaimana cara anak-anak merawatnya? Menyiram. Apalagi? Memberi pupuk. Apalagi? Menyiram, memberi pupuk, merawatnya. Kenapa perlu tanaman kita dirawat atau disiram? Supaya tidak Layu, supaya tidak mati. Kira-kira apa yang anak-anak lakukan setiap hari terhadap tanaman yang ada di rumah kalian? Menyiram, merawat. Menyiramnya pagi atau siang atau sore? pagi, siang, Ada yang pagi ya? ada yang malam. Oh, ada yang malam juga. Iya, yang penting kan siram, mau malam, mau siang, mau sore kan sama saja ya. Karena yang penting jangan sama sekali kita tidak menyiramnya. Ya, karena nanti tanaman kita akan layu, bahkan sampai akan mati. Ya, sehingga mengakibatkan di lingkungan kita ini gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, bagi yang mempunyai tumbuhan atau tanaman di rumah, apa yang kalian lakukan? Ya, membiarkan saja. Memberikan pupuk. Ya, oke. Ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan video tentang merawat tumbuhan. Guru akan Ya, itulah salah satu video contoh tentang merawat tanaman ya.
ini di video itu banyak sekali model tanaman. Ada apa saja tadi yang terlihat di video? Apa lagi? Ada terong ya, terong. Ada apa lagi? Nah, pokoknya banyak sekali tanaman yang ada di sekitar kita. Terhadap tanaman-tanaman itu tadi ada yang di dalam video itu bahwa tanaman itu salah satunya seperti bunga ini ya, bunga ini dia tidak akan hidup dengan subur ketika ditanam di bawah pohon mangga ya. Itu tadi ada di video. Artinya tanaman hijau itu harus ditanam di yang bisa disinari oleh sinar matahari terhadap cahaya. Tidak akan bisa hidup dengan bagus ketika ditanam di bawah pohon atau di tempat-tempat yang tidak terkena sinar matahari. Ya, sebelum ini perhatikan gambar ya, ada 3 gambar di depan ini. Gambar A ini menunjukkan orang apa? Terus yang ini, yang ini, ya, membakar bersama. Ya, dari ketiga gambar ini, mari kita diskusikan ya beberapa. Artinya di dalam RKPD yang Pak Guru bagikan ini tersedia pertanyaan-pertanyaan tentang 3 gambar itu ya. Ya jangan tegang ya, serius. Santai. Ya. Ya, sambilan memperhatikan gambar itu dan sambilan melihat pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu menunjuk 3 gambar langsung ya. Apa tindakan yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Gambar A apa? Langsung tulis ya. Tadi kan sudah. Ya, gambar B apa? Gambar B. Gambar C apa? Bagaimana anak Alif sudah bisa? Bisa tanyakan ya. Untuk gambar apa? Gambar apa yang ada? Ya. Lalu pertanyaan? Apa tindakan yang mereka lakukan? Ini pertanyaan. Oke, gimana Oke? Ya tulis. Nah, terus kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Mengapa itu jelaskan sedikitnya. Itu pertanyaan kedua juga itu terkena sesuai dengan gambar 3 ini ya. Ya misalnya apa tindakan tersebut baik untuk gambar A-nya apa, gambar B-nya apa, gambar C-nya apa.
Gambar C. Pertanyaan ketiga, apa dampak bagi lingkungan? Nanti Pak Guru akan bertanya ya. Nanti setelah ini Pak Guru akan melihat hasil dari itu. Tidak baik. Mau tinggal. Ya. Mana. Nampak. Ya. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A tahu baik atau tidak? Gambar B baik atau tidak? Gambar C baik atau tidak? Lalu kenapa? Ya kalau tidak bisa tanyakan ke Pak Guru ya. Ketiga, apa dampak bagi lingkungan? Apa dampak bagi lingkungan? Iya baik. Terus ini. Apakah sudah selesai? Sudah. Kita akan mengumpulkan ya. Ya, barusan kita dalam mengisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD yang perlu bagikan terkait dengan 3 gambar yang ada di slide ya. Nah, dari ketiga gambar ini tentu dalam ketiga gambar ini tentu memiliki dampak masing-masing ya, dampak dan manfaat masing-masing. Kalau gambar A itu tentu bermanfaat baik bagi tanaman. Kalau B itu tidak baik pada tanaman. Itulah manfaat tanaman. Manfaat tanaman bagi kehidupan kita ya. Manfaat tanaman itu kenapa kita penting menjaga dan merawatnya, yaitu tanaman pertama menghasilkan oksigen. Tanaman juga membuat lingkungan menjadi teduh. Artinya kenapa menjadi teduh? Kalau tidak ada tanaman di daerah kita ini, ya tentu akan terasa sangat membakar sekali panasnya matahari. Ya, syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa merawat, menjaga tanaman yang ada di lingkungan rumah kita supaya terlihat masih sejuk daerah-daerah kita ya. Nah, terus
lingkungan kita, lebih di lingkungan sekolah kita ini ya, karena di luar sana artinya kita bisa melihat ya bahwa di depan sekolah kita ini ada bunga-bunga yang indah, yang kelihatan indah. Di belakang ini ada pohon-pohon mangga yang menjadi teduh kita di saat yang panas. Inilah manfaat daripada kita merawat tanaman. Sebelum mengakhiri ya, kita ingin menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi. Tentang apa yang kita pelajari? Tuhan. Makhluk itu yang menjaga tumbuhan. Apalagi? Peduli terhadap tumbuhan. Peduli terhadap tumbuhan. Hidup. Terhadap lingkungan. Ya, tadi kita telah belajar tentang makhluk hidup ya, hewan dan tumbuhan di lingkungan kita. Kita mengambil pada tumbuhan di lingkungan kita. Belajar tentang menyiram, merawat, menjaga tanaman dan manfaat pada tanaman. Kenapa kita perlu merawatnya? Karena pada tanaman itu akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari, baik itu kehidupan manusia maupun kehidupan hewan-hewan lain. Kira-kira tadi kan Pak Guru sudah memberikan SKPD terkait dengan 3 gambar ya, 3 gambar tadi. Ya, apakah sudah mengerti, sudah paham tentang materi tadi? Kalau sudah paham, tentu Pak Guru akan bertanya kembali ya. Kalau tidak paham, anak-anak bertanya kepada Pak Guru. Kalau sudah paham, Pak Guru akan bertanya kepada anak-anak. Ya. Karena tadi anak-anak serentak menjawabnya paham, Pak Guru ingin bertanya lagi tentang bagaimana cara merawat tanaman agar tanaman tumbuh. Ya satu-satu lah. Ya ini ya, Ananda Laura ya. Menyiram. Kamu? Merawat. Kamu? Beli pupuk. Kamu? Menyiram ya. Artinya anak-anak sudah paham ya. Artinya sudah benar bahwa anak-anak nanti Pak Guru mempertanyakan tentang sudah paham, berarti benar anak-anak sudah paham tentang merawat tanaman yang ada di sekitar. Kemudian apa manfaat daripada tanaman yang kita rawat tadi? Ya manfaatnya. Tadi juga kan Pak Guru sudah menjelaskan tentang manfaat tanaman. Pak Guru ingin kembali bertanya lagi tentang kepada anak-anak ya, tentang manfaat. Apa saja manfaatnya? Ya, sederhana saja lah. Ya, ayo, Aira. Ya, udara akan menjadi sejuk. Kamu? Ya, menghasilkan oksigen. Kamu? Janganlah malu-malu. Ali, apa manfaat daripada merawat tanaman? Memberi oksigen. Oke, yang lagi? Udara menjadi sejuk. Tidak. Apa? Menghasilkan oksigen. Ya. Artinya dengan merawat tanaman dengan baik, tentu akan menghasilkan tanaman itu akan menghasilkan oksigen, udara yang segar. Tentu
Akan tadi sebenarnya untuk tumbuhan ini banyak sekali karena Nana hanya fokus pada menghasilkan oksigen. Sementara di sekitar kita ini masih banyak ya tumbuh-tumbuhan yang perlu kita rawat yang anak-anak tidak sebutkan. Salah satu contohnya di sekolah kita ini ada pohon jambu. Ya, manfaat pohon jambu itu apa? Yaitu apa? Ya, manfaat pohon jambu. Kamu manfaat pohon jambu? Ya, menghasilkan buah. Buahnya untuk apa? Makan. Kamu? Nah, ya, menghasilkan oksigen. Ya, sama. Pohon jambu juga itu kan akan menghasilkan oksigen yang segar untuk kita hirup. Nah, terus pohon apa lagi yang ada di sekolah kita? Apalagi apa saja manfaat pohon mangga? Agar tidak Apa? agar tidak kepanasan. Ya, agar kita tidak kepanasan. Ya. Apa yang membuat kita tidak kepanasan terhadap pohon mangga? Karena apa? Ya, karena menghasilkan oksigen. Ya, karena kita bisa berteduh. Terus apa lagi manfaat selain dari itu? Pohon mangga. Ya, menghasilkan buah. Buahnya untuk apa? Ya. Artinya, kenapa penting kita merawat tanaman itu? Karena banyak sekali tanaman itu kita simpulkan ya. Tadi anak-anak sudah menjawab, tapi yang anak paham. Ya, kenapa penting kita merawat adalah untuk kita memanfaatkan ya. Karena banyak manfaatnya. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama melafalkan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.